Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa KB Atok, pada hari Sabtu siang 18 November 2023, alhamdulillah kami diterima untuk wawancara eksklusif dengan Kiai Haji Abdul Syukur Yusuf, pimpinan Majelis Zikir Azikra Sentul Kabupaten Bogor. Pak Kiai, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Marhaban di Adzikra Sentul. Alhamdulillah. Pak Kiai, tadi kan waktu Pak Kiai pimpin doa, Iya. itu Pak Anies memperhatikan khusus sekali doa yang dibacakan oleh Pak Kiai yang diawali dengan tasbih khas Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham, Allah yang yarham. Gimana pandangan dari Pak Kiai? Iya. Saya yakin Pak Anies juga orang beriman yang sadar dan paham doa itu adalah kekuatan, silahul mukmin. Ya. Jadi tentu saya mendoakan untuk seluruhnya, bukan hanya seorang Pak Anies ya. Artinya dalam acara semua yang terlibat dalam acara istimewa ini, untuk semua orang yang telah berkontribusi, termasuk yang berwakaf dari Libya, apalagi tentu pendiri Adzikra, dan harapan untuk pemimpin bangsa kita, dan juga kepada para ulama yang datang, semoga diberkahi, termasuk doa kita kan tembus ke Palestina. Nah, jadi artinya ini adalah harapan sebagai hamba Allah, harapan sebagai anak bangsa, bahwa kita memohon pertolongan Allah untuk yang terbaik semuanya. Ya, mudah-mudahan doa kita didengar dan diijabah oleh Allah, sehingga melalui ijtima ini benar-benar menghasilkan masukan dan gagasan untuk kemaslahatan negeri. Kan bukan hanya urusan kepemimpinan ya. Yang kita bahas adalah bagaimana darurat LGBT, bagaimana urusan ekonomi dan lain-lain yang menghantarkan untuk kemaslahatan. Nah, jadi tadi saya membaca doa itu tentu sebagai seorang hamba Allah yang yakin dengan doa dan harapan sebagai anak bangsa yang ingin negerinya dalam keadaan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pak Kiai, ini kan Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional 2023 dibagi dua komisi ya, politik dan hukum serta keumatan. Ya. Nah, kira-kira apa sumbangsih atau pemikiran dari Pak Kiai untuk dua komisi ini? Ya. Tentu kita sudah belajar dari pengalaman ya, dalam pertama misalnya perpolitikan. Ya. Siapapun kita selama masih hidup di dunia tidak akan terlepas dari urusan politik. Kita bisa hidup berbangsa, bernegara, bahkan bertetangga dengan negara lain, atau juga tetangga dalam kompleks yang lebih kecil. Tentu politik ini nggak bisa dipisahkan. Maka berpolitiklah dengan baik. Dan politik kita jangan menghalalkan segala cara. Tentu dengan apa? Ada petunjuknya kok. Semua umat beragama saya yakin punya petunjuk itu. Maka kita sebagai muslim tunjukkan itu. Perpolitikan kita adalah perpolitikan yang ingin mengundang ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bukan urusan yang ditinggalkan. Berpolitik ini harus kita menggelutinya, tapi dalam koridor yang tidak bertentangan dengan hukum Allah sebagai Tuhan kita. Gitu. Baik. Oke, ada pandangan sebagian masyarakat kita, kenapa ulama ikut berpolitik? Politik itu kan kotor. Bagaimana menyikapi pendapat seperti itu? Ya, dalam belajar kitab kuning saja ada bab siasa, namanya bab politik. Ya, dulu para nabi apakah tidak kemudian juga mereka berhadapan dengan sebuah kekuasaan, tidak berhadapan dengan, kan politik ini siasat ya, siasat tapi yang baik gitu. Nah, sehingga kalau kok ulama ikutan politik, bukankah politik itu kotor? Nah, karena itulah jangan sampai yang kotor itu yang menguasai politik.
Maka politik ini harus dibangun dengan jiwa yang bersih, pikiran yang bersih untuk kemaslahatan. Jadi berpolitiklah untuk maslahat. Lalu bagaimana kalau kotor? Apakah semua benar-benar kotor? Terus kalau kita nggak masuk ke situ, siapa dong lalu yang mengurus? Semua kita ini punya kewajiban menjaga, katakanlah negara kita. Semua punya kewajiban menjaganya. Nah, ulama tentu saya yakin mengambil porsinya. Tetap sebagai pengayom umat, tapi juga mengarahkan umat dalam berpolitik. Baik, Pak Kiai, dalam pandangan Pak Kiai ya sebagai seorang ulama, bagaimana relasi yang ideal antara ulama dan umaro dalam mengelola negara? Ya, harapan kita para umaro ini hendaklah duduk bersama ulama, mendengar nasihatnya, petunjuknya. Saya yakin ulama ini orang-orang yang membersihkan hati dan mengisi visi misinya dengan ilmu, dan mereka mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kan Ebit GAD sudah bilang, tanyalah pada rumput yang bergoyang. Mereka yang mendekatkan diri kepada Allah. Toh kemudian seandainya ulama punya nasihat, punya arahan, punya gagasan, kan juga bisa didiskusikan. Bukan kemudian seolah ulama ini ditinggalkan, dijauhi, jangan ikut-ikut campur urusan negara. Justru ulama ingin menjaga negaranya, ingin kemaslahatan, keberkahan tumbuh di tempat tinggalnya. Sehingga apa? Berjalan seiringan, duduk bersama, janganlah memusuhi, jangan meninggalkan. Hendaklah sama-sama membangun dan menjaga negeri ini. Kan enak sebetulnya ketika ulama mereka langsung kepada masyarakat, mengayomi, membimbing, menasehati yang sesuai sejalan dengan pemerintahan. Nah, pemerintahan jangan pernah meninggalkan ulama. Justru hendaknya para pemimpin duduk dengan para ulama, mendengarkan nasihat-nasihat mereka. Insya Allah dengan kebersihan hati dan kedekatan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir ini Pak Kiai, tadi kan Pak Kiai juga sempat mendengar ya jalan pikiran yang diucapkan oleh Capres Anies Baswedan yang didampingi oleh Gus Muhaimin Iskandar. Ada banyak poin yang Pak Anies sampaikan tentang keadilan untuk semua, tentang penegakan hukum, dan lain-lain. Bagaimana Pak Kiai menilainya? Saya kira itu harapan besar dari masyarakat Indonesia. Sudah nggak ada yang perlu ditutup-tutupi lagi. Bagaimana kegalauan masyarakat terhadap praktik-praktik yang ada saat ini. Nah, dengan gagasan yang disampaikan Pak Anies tadi, ya ini pendapat pribadi saya, ini adalah mewakili hati, mewakili harapan dan kegalauan yang sedang ada. Sehingga apa? Ya perlu didukung. Gagasan. Adapun nanti siapa yang jadi, kan Allah yang punya takdir. Tapi kita harus menyamakan visi, misi, dan gagasan bagaimana untuk negeri ini. Dan saya melihat apa yang dipaparkan tadi adalah sekali lagi mewakili harapan-harapan dan pandangan kita tentang negeri ini. Adapun yang berbeda, ya tentu dengan pendapatnya. Tapi insya Allah saya yakin gagasan ini, karena beliau juga tadi menyampaikan, dan insya Allah dengan izin Allah, ya dengan semuanya harapan yang harus terus dibangkitkan, insya Allah terwujud. Ada yang terlupa ini Pak Kiai. Jika ada sebagian masyarakat yang berpendapat, ngapain nyoblos, gak merubah hidup saya juga, gak merubah hidup keluarga saya. Bagaimana Pak Kiai melihat pandangan yang seperti ini? Sekarang sistem yang kita pakai masih seperti ini. Ya, sistemnya kan masih begini, harus nyoblos, katakan demikian. Sekarang kita nggak nyoblos, apakah nggak merasa hidup kita kemudian juga bisa dipengaruhi? Anda nyoblos, Anda nggak nyoblos, Anda punya dampak, ya kan? Semua nanti kita nyoblos, kita terkena kebijakan. Kita tidak nyoblos, nanti ketika kebijakan diambil, kita kena dampaknya juga. Lebih baik suarakan hak kita dengan sebaik-baiknya, salurkan dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena ini pun bagian dari pertanggungjawaban kita sebagai hamba kepada Sang Khalik. Artinya
dengan pandangan kita mendukung yang baik dan benar. Ada niat, ada upaya untuk mencapai kebaikan dan kebenaran. Sekarang seandainya semua orang punya pandangan, wah saya nyoblos nggak nyoblos sama aja, misalnya. Terus harapan ingin berubahnya di mana? Kemudian apakah dengan dia diam kemudian akan ada sesuatu yang lain? Tidak. Sistem kita masih seperti ini. Ya silakan dipahami masing-masing. Tapi yang jelas mudah-mudahan kita menggunakan hak. Ini namanya hak kan, boleh dipakai boleh tidak. Tapi yang namanya hak seandainya disalurkan dengan baik dan benar itu sangat menentukan untuk ke depan. Saya ingat dulu almarhum Kiai Arifin suka mengungkapkan begini. Satu orang baik bisa kalah 10 dari orang yang buruk karena suaranya. Jadi lebih bagus semuanya punya pendapat, 10 orang baik kalahkan mereka kan gitu. Sehingga yang ada adalah usaha untuk perbaikan. Gunakan hak suara dengan sebaik-baiknya. Baik, terima kasih banyak untuk waktunya Pak Kiai. Pemirsa KBR Talk, demikian wawancara kami dengan pimpinan Majelis Zikra Kiai Haji Abdul Syukur Yusuf. Semoga sehat selalu Pak Kiai. Amin, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.